Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Nizar Yafi. Saya Rizka Melena Zahra. Saya Muhammad Salawat Islam. Saya Anda Dumayati. Saya Fatimah Kusuma. Kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizka Melena Zahra. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang pendahuluan yang kita dapatkan dari analisis struktural dari puisi-puisi karya Sapardi Djoko Darmono. Karya sastra yang menggabungkan seni dan keindahan disebut sastra. Menurut Tiu tahun 1983, sebuah teks dalam karya sastra memiliki batasan yang jelas, awal dan akhir yang bermakna, serta pandangan dunia yang berkembang dengan terpadu dan menyatukan. Menurut Pradopo, puisi adalah genre tulisan yang menggabungkan bahasa sebagai wahana pesan yang indah dan kuat. Sayuti menyatakan bahwa analisis adalah suatu tahapan dalam apresiasi sastra dan merupakan upaya untuk mengkarakterisasi karya sastra dalam segi unsur-unsur, potongan-potongan, atau standar-standarnya. Pendekatan struktural merupakan salah satu metode untuk menganalisis karya sastra. Unsur pembangun puisi tersebut terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur fisik dan batin. Struktur fisik terdiri dari diksi, tipografi, citraan, kata konkret, gaya bahasa, dan juga rima dan irama. Sementara unsur batin yaitu terdiri dari tema, rasa, nada, serta amanat. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nizar Yafi. Saya akan membahas tentang puisi Suatu Hari Nanti karya dari Sapardi Djoko Darmono. Yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah struktur fisik dan juga struktur batinnya. Yang akan dibahas pertama di sini teman-teman adalah struktur fisik. Dalam struktur fisik, yang pertama ada tipografi. Sebuah puisi dapat disajikan dengan menggunakan tipografi. Jenis ini sering berbentuk cair dan juga struktur puisi teman-teman. Struktur paragraf standar biasanya digunakan dalam tipografi puisi. Namun, beberapa puisi menyertakan jenis huruf yang khas. Nah, pada puisi Suatu Hari Nanti ini, karya Sapardi Djoko Darmono menggunakan dasar font karena puisinya tidak mengambil estetika asing. Baris-baris puisi hanya disusun dalam format bait standar yang terdiri dari bait rata kiri dengan masing-masing 4 baris. Yang kedua di sini ada diksi. Diksi adalah proses memilih kata yang tepat untuk menyusun frasa yang sesuai dengan keadaan dan juga makna yang sejalan. Kemudian mengkomunikasikan kalimat tersebut secara efektif kepada pendengar, sehingga tidak mengakibatkan pemahaman linguistik. Diksi pada puisi Sapardi Djoko Darmono Suatu Hari Nanti adalah sebagai berikut. Yang bait pertama, baris kedua pada kata jasadku, pada bait ini seseorang merasakan makna yang mendalam dan unik dalam istilah tersebut. Tentu saja, diksi penyair sendirilah yang menentukan kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang ingin ia buat. Karena menggunakan diksi yang berbeda tidak menjamin maknanya akan mendalam dan membangkitkan emosi yang kuat. Bait kedua, baris keempat pada kata kusiasati, pada bait ini, kata tersebut mengungkapkan bahwa aku, lirik yang menemati kau. Bait ketiga, baris keempat pada kata letih-letihnya, pada bait ini lirik aku ditunjukkan dalam kemampuan kata keterangan untuk menyampaikan penegasan yang kuat sedemikian rupa sehingga dia berharap kamu selalu bersamanya. Yang ketiga, ada citraan. Menurut Rahman Shah, citraan adalah susunan kata-kata yang dapat menyampaikan pengalaman indrawi, di mana si pembaca secara virtual dapat melihat, mendengar, dan juga merasakan apa yang penyair ini rasakan dalam puisinya. Citraan yang terdapat dalam puisi Suatu Hari Nanti adalah sebagai berikut. Bait pertama baris kedua pada kata jasadku, dan pada bait pertama baris ketiga pada kata bait-bait terdapat citraan penglihatan atau visual imagery, karena dengan itu pembaca akan memiliki pengalaman indrawi secara visual dan dapat membayangkan tubuh dan bait-bait puisi itu. Pada bait kedua baris kedua pada kata suaraku,
Bait kedua baris ketiga pada kata larik-larik terdapat citraan pendengaran atau auditory imagery dan citraan penglihatan atau visual imagery. Karena bermula dari istilah suaraku yang hadir, yang mungkin dapat membantu para pembaca atau penikmat puisi membayangkan lirik-lirik bunyi aku melalui indera pendengarannya. Bait ketiga pada baris ketiga pada kata huruf terdapat citraan penglihatan atau visual imagery. Bait ketiga pada puisi suatu hari nanti memungkinkan pembaca atau ahli puisi terlibat dalam pengalaman indrawi atau penglihatan dengan membayangkan bentuk gugusan huruf yang membayangkan bentuk rima yang disinggung oleh lirik aku. Selanjutnya yang keempat ada kata konkret. Pembaca secara praktis dapat mendefinisikan kata-kata yang membentuk puisi ini sebagai konkret. Kata konkret yang terdapat dalam puisi Sapardi Djoko Darmono Suatu Hari Nanti. Yang pertama, bait pertama pada kata jasadku mengartikan sebuah kata tubuhku. Bait kedua pada kata suaraku itu mengartikan sebuah lirik-lirik yang akan keluar dari mulut aku. Bait ketiga pada kata larik-larik mengartikan sebuah kata-kata yang akan keluar. Yang kelima ada gaya bahasa. Di dalam puisi ini terdapat beberapa gaya bahasa, yaitu majas metafora dalam puisi ini terlihat dalam kata. Yang pertama, tapi dalam bait-bait sajak ini aku takkan kurelakan sendiri. Yang kedua, tapi di antara larik-larik sajak ini. Dan yang ketiga, namun di sela-sela huruf sajak ini. Pada bait ketiga, dalam larik tersebut, penggunaan majas metafora digunakan untuk mewakilkan makna yang dimaksud oleh aku. Lirik mengenai suatu hal yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang membuatnya dapat terus menemani kau. Yang keenam ada rima dan juga irama. Bunyi yang berulang dalam baris-baris puisi dikenal sebagai sajak. Gunatama mendefinisikan rima sebagai pengulangan banyak bunyi yang sama. Sajak puisi sering muncul di akhir setiap baris, meski bisa juga muncul di mana saja di sepanjang baris. Ada rima dan juga irama. Puisi pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Darmono ini kaya akan rima. Penggunaan rima yang begitu dominan adalah rima vertikal, yaitu rima yang terdapat pada setiap akhir larik-larik puisinya. Pada puisi tersebut, setiap lariknya diakhiri dengan bunyi i, sehingga menghasilkan keindahan suara bunyi yang khas gitu. Selain itu, larik ketiga pada bait pertama dan bait kedua pun terdapat pengulangan bunyi, yaitu rima horizontal. Kedua larik tersebut didominasi oleh bunyi i. Selanjutnya ada struktur batin. Pada struktur batin ini terdapat 4 unsur, ada tema, rasa, nada, dan juga amanat. Tema di sini adalah gagasan atau ide yang mendominasi narasi dalam perspektif seseorang. Ide kesetiaan hadir dalam pada puisi Suatu Hari Nanti ini. Sekalipun aku tidak ada di dalam puisi ini, dia akan tetap setia kepadamu. Yang mungkin juga tersirat bagi para pembaca. Yang kedua, rasa. Menurut Siswanto, rasa adalah sikap seseorang penyair terhadap persoalan yang diangkat dalam puisinya. Rasa adalah emosi yang dibangkitkan penyair sebagai tanggapan atas subjek yang dibahas dalam puisinya. Dan sebaliknya, penyair mengungkapkan rasa kesetiaan dalam puisi Suatu Hari Nanti ini dalam menanggapi masalah dengan temannya. Dalam puisi ini, penyair menggunakan kata-kata yang untuk menyampaikan gagasan bahwa meskipun tubuh fisiknya telah mati, ia tidak akan menghilang dari kehidupan orang-orang yang dicintainya. Untuk menghargai kesetiaannya, lirik aku menggambarkan tulisan sebagai sarana untuk menghindari kepergiannya. Dan yang ketiga, ada nada. Nada merupakan sikap yang ditunjukkan oleh penyair terhadap pembaca atau penikmat puisinya. Sikap tersebut disampaikan melalui pembawaannya atas puisi yang dimaksud. Menurut Kosasih, sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan sikap menasehati, mengejek, menyindir, atau sikap lugas
untuk menceritakan suatu hal saja. Pada puisi suatu hari nanti, sikap yang ditunjukkan oleh penyair kepada pembacanya adalah menenangkan atau juga meyakinkan. Sikap tersebut ditunjukkan oleh penyair kepada pembaca atau penikmat puisinya untuk meyakinkan bahwa pada lirik aku tidak akan meninggalkan engkau dalam sajak-sajak yang dilukisnya dalam puisi tersebut. Yang keempat, ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca atau penikmat puisinya. Adapun pesan yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Darmono dalam puisinya yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti ini, yaitu pesan yang menyatakan kepada orang-orang yang dicintainya bahwa jika pada suatu hari nanti ia sudah tidak ada atau meninggal, karya-karyanya akan tetap selalu ada dan abadi untuk menemani hari-hari orang yang ia cintainya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawada Masawatul Islam dengan NPM 2021-21500-353. Pada tugas luaran kajian puisi kali ini, saya dan anggota kelompok 5 lainnya ditugaskan untuk membuat sebuah artikel dengan menganalisis puisi karya dari Sapardi Djoko Damono. Namun pada bagian saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis struktur fisik dan struktur batin pada puisi Kepompong Itu karya dari Sapardi Djoko Damono. Mari kita simak. Pada puisi Kepompong Itu karya Sapardi Djoko Damono. Puisi tersebut berbunyi, kepompong yang tergantung di daun jambu itu, mendengar kutukanmu yang kacau terhadap hawa lembab, ketika kau menutup jendela waktu hari hujan. Kepompong itu juga mendengar rohmu yang bermimpi, dan meninggalkan tubuhmu, melepaskan diri lewat celah pintu, melayang di udara dingin sambil bernyanyi, dengan suara bening dan bermuatan bau bunga. Dan kepompong itu hanya bisa menggerak-gerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Belum saatnya ia menjelma kupu-kupu, dan kau tahu ia tak berhak bermimpi. Nah, selanjutnya di sini ada struktur fisik. Yang dapat kita ketahui, struktur fisik itu ada 6 bagian. Yang pertama ada diksi, kata konkret, citraan dan pengimajian, majas, versifikasi, dan tipografi. Pada bagian diksi yang terdapat pada puisi Kepompong Itu karya dari Sapardi Djoko Damono, penggunaan diksi yang dipilih oleh penyair adalah diksi yang cenderung sederhana, yaitu diksi yang sangat menonjol terdapat pada bait ketiga, yaitu terdapat pada kata mendengar kutukmu yang kacau terhadap hawa lembab. Pada kata tersebut, pemaknaan yang mendalam dan khusus begitu terasa. Tentu saja pemilihan kata yang dipilih oleh penyair untuk menyampaikan makna dan maksud tertentu yang hendak disampaikan. Dan yang kedua itu ada kata konkret. Kata-kata dalam puisi yang diperjelaskan atau dikonkretkan oleh penyair maksudnya agar kata-kata itu dapat menuju arti yang menyeluruh. Kata konkret yang terdapat pada puisi Kepompong Itu yaitu terdapat pada kata melepaskan diri, melayang di udara dingin, dan mendengar rohmu yang bermimpi. Kemudian yang ketiga itu ada citraan atau pengimajian. Pada puisi Kepompong Itu karya Sapardi Djoko Damono, pada setiap bait-baitnya itu mengandung citraan. Pada bait pertama terdapat citraan penglihatan atau visual imagery yang diciptakan oleh kata bisa menggerak-gerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, dan kata mendalam dan bermimpi. Hal ini dapat membuat pembaca berimajinasi dan merasakan cuaca dan suasana yang terjadi saat itu, dan memperjelas bahwa Kepompong memperjelas terkait dengan kehidupan selanjutnya tokoh yang ada pada puisi itu, yaitu kehidupan tokoh yang masih mengalami penderitaan namun tokoh tetap menaruh harapan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya ada bagian majas. Majas yang terdapat pada puisi Kepompong Itu yaitu ada majas metafora,
ada majas personifikasi, ada majas hiperbola, dan anovara. Selanjutnya ada bagian versifikasi. Puisi Kepompong itu karya Sapardi Djoko Damono memiliki versifikasi yang tidak terikat pada pola ritme atau pengaturan suku kata yang konsisten. Pada puisi ini terdiri dari 12 baris yang memiliki variasi jumlah suku kata. Beberapa baris terdiri dari 8 suku kata, sementara yang lain memiliki 10, 11, atau 7 suku kata. Penggunaan jumlah suku kata yang berbeda-beda ini mencerminkan fleksibilitas dalam penulisan puisi dan memberikan kebebasan kepada penulis untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Gaya versifikasi pada puisi ini juga menunjukkan penggunaan struktur yang bebas. Tidak ada pola ritme atau metrum yang teratur yang diikuti dalam puisi ini. Penekanan lebih diberikan pada ekspresi bahasa dan pengungkapan makna daripada pola ritme yang terikat. Kemudian yang terakhir ada bagian tipografi. Tipografi ini merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Tepi kanan kiri pengaturan barisnya hingga baris dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Tipografi pada puisi ini yaitu terdapat pada bait kedua, yang mana pada puisi Kepompong karya Sapardi Djoko Damono ini terdapat adanya penulisan ataupun penempatan struktur fisik berupa struktur tipografinya yang berbeda. Kemudian ada bagian struktur batin. Pada struktur batin ini ada 4 bagian. Yang pertama ada tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama kita akan bahas mengenai tema pada puisi ini. Tema pada puisi di atas atau pada puisi Kepompong itu adalah tentang perubahan, harapan, dan pembatasan. Puisi ini menunjukkan harapan dan perubahan dan transformasi. Puisi ini juga menggambarkan pembatasan dan keterbatasan yang ada. Meskipun Kepompong memiliki impian dan keinginan untuk berubah, ia belum berhak bermimpi. Ada suatu ketidakmampuan untuk mencapai apa yang ia inginkan pada saat ini, tetapi juga ada harapan bahwa suatu saat Kepompong akan menjelma menjadi kupu-kupu yang diimpikannya. Selanjutnya ada bagian rasa. Pada bagian rasa ini terdapat rasa kecewa yang terungkap dalam ungkapan bahwa Kepompong tak berhak bermimpi. Hal ini menggambarkan ketidakmampuan Kepompong untuk mencapai apa yang diinginkannya pada saat ini, dan mungkin menggambarkan perasaan kekecewaan atau frustasi saat seseorang merasa terhambat dalam mencapai impian atau perubahan yang diidamkan. Dan yang ketiga ada bagian nada. Puisi ini menciptakan suasana yang melankolis melalui penggambaran sebuah kepompong yang tergantung di daun jambu. Puisi ini juga mencerminkan pemikiran yang reflektif tentang kehidupan dan eksistensi manusia. Melalui nada melankolis ini, puisi ini menggambarkan kesepian dan penghampaan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada amanat. Amanat pada puisi di atas adalah bahwa dalam proses perubahan dan pertumbuhan terkadang kita harus sabar dan menerima keterbatasan yang ada. Dalam konteks kehidupan, puisi ini mengajarkan bahwa kita untuk menghargai proses dan tahapan dalam perjalanan menuju transformasi tersebut. Terkadang kita harus menghadapi keterbatasan dan menerima bahwa waktunya belum tiba. Namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan harapan dan impian yang ada dalam diri kita. Puisi ini memberikan amanat bahwa meskipun ada hambatan dan keterbatasan, kita perlu tetap bertahan, menggerakkan diri dengan keberanian dan ketekunan, dan memelihara harapan dalam hati. Suatu hari nanti, saatnya akan tiba dan perubahan yang diinginkan akan terjadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo guys, saya Ananda Dirmayanti dengan NPM 2021-21-500-383. Di tugas luaran kajian puisi ini, saya ditugaskan untuk menganalisis struktur fisik pada puisi Adam dan Hawa karya Sapardi Djoko Damono. Nah, dari struktur fisik ini yang dapat saya ketahui ada tipografi, diksi, citraan, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan irama. Nah, bisa kalian lihat di sini, tipografi yang sudah saya dapatkan pada puisi Adam dan Hawa ini menggunakan tipografi huruf kecil, di mana setiap awal lirik dan bukan hanya itu, puisi ini setiap akhir barisnya memiliki huruf yang berbeda-beda. Nah, sedangkan diksi yang saya dapatkan pada puisi Adam dan Hawa ini yang paling menonjol pada bait ketiga yaitu terdapat pada kata melepaskan. Pada kata tersebut pemaknaan yang mendalam dan khusus begitu terasa. Dan selain itu penggunaan diksi yang paling menonjol pada puisi ini terdapat pada bait keempat pada kata menidurimu. Nah, citraan yang saya dapatkan pada puisi Adam dan Hawa ini pada bait pertama terdapat kata biru langit dan mendalam, terdapat citraan penglihatan. Nah, pada bait kedua terdapat pada kata angin dan hutan, yaitu citraan pendengaran. Nah, pada bait ketiga pada kata melepaskan dan pelukan, terdapat citraan perabaan. Dan pada bait keempat pada kata kau ternyata perawan dan menidurimu, terdapat citraan pendengaran atau auditory imagery. Kata konkret pada puisi Adam dan Hawa ini untuk memperjelas bahwa Adam merasa sangat murka dan kecewa terhadap Hawa. Nah, terdapat 6 kata konkret di puisi Adam dan Hawa ini, yaitu melepaskan diri dari pelukan perempuan itu, bukan perawan lagi, lalu siapa gerangan, lebih dahulu, dan menidurimu. Nah, gaya bahasa pada puisi Adam dan Hawa ini, penyair memakai majas asosiasi atau majas digunakan untuk membandingkan perasaan atau emosi dengan objek, simbol, atau situasi yang berbeda. Pada puisi ini, majas asosiasi terdapat pada bait puisi yaitu awan menjelma burung, angin tersesat, melepaskan diri dari pelukan perempuan itu, dan susah payah berdiri berkata bukan perawan lagi, menidurimu. Sedangkan rima dan irama pada puisi Adam dan Hawa ini kaya akan rima. Penggunaan rima yang begitu dominan adalah rima mutlak, yaitu persamaan akhir pada seluruh kata. Pada puisi tersebut terdapat rima mutlak di bait pertama yaitu berkas-berkas dan jalin-menjalin, dan pada bait ketiga yaitu tiba-tiba. Izinkan saya di sini untuk memberikan video pembahasan terkait dengan analisis puisi yang telah saya buat, yaitu dari segi aspek struktur batin karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul tentang puisi Adam dan Hawa. Saya Parlin Martua Silitonga dengan nomor NPM atau NIM 2021-21-500-495 izin memaparkan ataupun memberikan video singkat saya terkait dengan struktur yang telah saya buat terkait dengan struktur batin dari puisi kepada Ibu Dr. Ananda Endang Sulistiani SSMPD beserta Bapak Ibu dosen penguji dalam tugas akhir luaran beserta teman-teman R4F sekalian, dan juga kepada teman-teman anggota kelompok saya. Di sini saya mahasiswa atas nama Parlin Martua Silitonga dengan nomor NIM ataupun NPM 2021-21-500-495. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 5, dan di sini saya mendapatkan tugas terkait dengan menganalisis struktur batin pada puisi yang berjudul Adam dan Hawa karya Bapak Sapardi Djoko Damono, yang dimana dalam analisis yang dapat saya temukan dalam struktur batin ini, yaitu bahwa struktur batin terdiri dari 4 poin, yang dimana poin pertama yaitu ada dari tema, kedua rasa, ketiga nada, dan yang terakhir adalah amanat ataupun kesimpulan dalam puisi tersebut. Dan pada tugas akhir luaran ini, saya telah menyelesaikan tugas ini dengan baik dan juga benar tanpa adanya mengandung unsur plagiat ataupun plagiarisme,
terkait dengan penganalisian ataupun menganalisis puisi tersebut. Dan ini adalah benar-benar bukti saya dalam mengerjakan kajian ini untuk memenuhi nilai saya. Dan di sini saya juga bekerja sama dengan anggota-anggota kelompok saya, yaitu dari kelompok 5 terkait dengan menganalisis puisi karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Sebelum itu, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, terkait dengan struktur batin ini terdiri dari 4 poin, yang dimana ada dari tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian tema ataupun poin pertama, yang dimana poin pertama bisa kita lihat pada struktur batin pada puisi yang berjudul Adam dan Hawa karya Bapak Sapardi Djoko Damono, yaitu di sini ada tema, yang mana pengertian tema sendiri menurut seorang teori ataupun pakar dan para ahli, yaitu menurut Keraf pada tahun 2019 ia menyampaikan sebuah pandangan dan juga teorinya terkait dengan tema, bahwa sebuah tema merupakan suatu amanat utama yang telah disampaikan oleh penulis, yaitu Bapak Sapardi Djoko Damono lewat karangannya ataupun karya sastranya yang berjudul Adam dan Hawa pada puisinya tersebut. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu adalah rasa. Rasa dalam puisi yang berjudul Adam dan Hawa karya Bapak Sapardi Djoko Damono, yaitu menggambarkan sebuah rasa yang menyedihkan dan juga tak harmonis, di mana pada puisi tersebut menceritakan seorang manusia yang pertama kali telah diciptakan Tuhan ke dunia ini, atau manusia pertama yang diciptakan dari tanah. Lalu manusia tersebut melakukan suatu dosa ataupun masuk ke dalam suatu jurang, serta melakukan suatu kesalahan yang telah diperbuatnya selama ia hidup di dunia ini. Dan hal inilah yang dapat saya buktikan dalam penganalisis ataupun mengkaji analisis ini, yaitu dapat dibuktikan dalam kutipan puisi pada bait keempat larik pertama, yaitu terdapat pada kata berkas-berkas cahaya sibuk jalin menjalin tanpa pola angin tersesat, yang dimana pada kata berkas-berkas cahaya itu, jika kita telisik ataupun kita analisis kembali ataupun kita artikan ke dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa berkas-berkas cahaya ini seperti sebuah segabungan ataupun sekumpulan cahaya. Lalu berkas cahaya ini berasal dari sebuah kata dasar berkas, atau dalam arti lain bahwa di sini terdapat adanya kata dalam puisi yang berjudul Adam dan Hawa karya Bapak Sapardi Djoko Damono, yaitu menandakan sebuah patah-patahan yang menyulitkan dan seolah-olah sia-sia. Lalu ia juga menunjukkan bahasanya yang sama sekali tak indah. Lalu di sini poin ketiga, yaitu ada nada, di mana nada yang digunakan dalam puisi yang berjudul Adam dan Hawa karya Bapak Sapardi Djoko Damono sebagai pengarang, ia mengatakan dalam puisinya tersebut, yaitu bahwa puisi ini sangat cenderung terlihat dari suatu nada, yang dimana puisi ini memberikan nada yang begitu lembut terkait dengan penciptaan manusia pertama dari tanah oleh Tuhan. Lalu puisi ini juga bukan hanya menandakan nada yang lembut, akan tetapi puisi ini diciptakan dengan menggunakan nada yang romantis. Namun hal itu terkadang meradang, di mana sesuai dengan kajian yang telah saya lakukan, dapat ditunjukkan dari puisinya dari bait kedua dikata ketika Adam tiba-tiba saja melepaskan diri dari pelukan perempuan itu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa puisi tersebut menandakan seorang pasangan pasutri ataupun pasangan suami istri yang sudah tidak elok lagi, yang sudah tidak berhubungan lagi,
antara keduanya. Dan terkadang meradang ini ataupun nada meradang ini sempat diungkapkan oleh Bapak Sapardi Djoko Damono sebagai pencipta ataupun pengarang. Ia bisa membaca bahasa-bahasa ini dengan bahasa yang kasar ataupun lugas. Dalam perhelatan itu, ia juga menandakan bahwa kepalanya ditetak atau selangkangannya diacak-acak dan tubuhnya dibiru lebamkan dengan besi batangan. Lalu selanjutnya yaitu poin keempat adalah amanat. Amanat dalam puisi Adam dan Hawa karya Bapak Sapardi Djoko Damono sebagai pengarang ataupun pencipta dari puisi tersebut, yaitu bermaksud untuk memberikan suatu pesan ataupun poin terpenting baik kepada pembaca terkait dengan penciptaan Tuhan terhadap manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang telah diciptakannya dari tanah liat. Lalu manusia tersebut berulah dan kembali dan jatuh, dan akhirnya jatuh ke dalam sebuah dosa ataupun niscaya kegelapan. Kami pamit undur diri. Terima kasih Sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum